Berhenti menjadi seseorang yang tidak enakan adalah sebuah perjalanan sunyi menuju kebebasan batin. Dalam kerangka filsafat stoikisme, ini bukan sekadar tentang menjadi tegas atau berani berkata tidak. Ini adalah soal mengenali batas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, dan membangun kedamaian di dalamnya. Seorang stoik tidak tunduk pada penilaian eksternal, tidak mencari validasi dari luar dirinya, karena ia paham pujian maupun celaan bukan miliknya. Ia tidak bergantung pada persetujuan orang lain karena ia tahu bahwa pengendalian diri, kehendak, dan penilaian moral adalah milik pribadi yang tak boleh digadaikan demi rasa nyaman sesaat. Maka ketika seseorang merasa tidak enakan, sebenarnya ia sedang menyerahkan otoritas atas dirinya kepada orang lain. Ia membiarkan dirinya diatur oleh ekspektasi, oleh rasa takut ditolak, oleh ilusi bahwa damai harus dibayar dengan kepatuhan terhadap kehendak luar. Padahal, kata Epictetus, tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa persetujuan dari kita sendiri. Maka rasa bersalah yang muncul karena berkata tidak, bukanlah luka yang ditorehkan orang lain, melainkan bayang-bayang dari konstruksi dalam kepala sendiri. Seorang stoik belajar untuk tidak tunduk pada emosi yang liar. Ia menyambutnya sebagai tamu, tapi tidak membiarkan emosi itu menjadi tuan rumah yang menentukan arah hidupnya. Menjadi orang yang tidak enakan seringkali berarti hidup dalam keterpaksaan yang dibungkus kepura-puraan. Kita tersenyum saat ingin pergi. Kita mengiyakan saat tubuh berkata lelah. Kita menemani saat hati ingin sendiri. Dalam pandangan stoik, ini adalah bentuk penyangkalan terhadap hidup yang selaras dengan akal dan kebajikan. Karena kebajikan bukan sekadar bersikap baik, tapi juga bersikap jujur terhadap nilai-nilai yang dijunjung. Dan jujur terhadap diri sendiri. Dalam stoikisme, adalah keutamaan yang tidak bisa dikompromikan demi kenyamanan sosial. Menjadi stoik bukan berarti menjadi dingin atau tak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk perhatian tertinggi kepada diri sendiri dan kepada tatanan alam semesta. Kita menghormati orang lain, tapi kita tidak mengorbankan integritas kita demi menghindari konflik yang seharusnya bisa dihadapi. Kita bersikap baik, tapi tidak memanipulasi kebaikan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita menyadari bahwa perselisihan adalah bagian dari hidup yang sesuai dengan kodrat manusia dan menghindarinya dengan menjadi tidak enakan, hanya menunda kemerdekaan, batin yang sejatinya kita cari. Berhenti menjadi orang yang tidak enakan adalah bentuk laku stoik yang konkret. Ini adalah penerapan dari dikotomi kendali. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan keteguhan kita untuk tetap setia pada nilai dan batas pribadi. Ketika kita berkata tidak dengan tenang, bukan karena marah, bukan karena ingin melawan, tapi karena itu adalah yang selaras dengan nilai dan akal sehat, maka kita sedang menjalankan filsafat stoik itu sendiri. Kita sedang merdeka, dan dalam kebebasan itu, kita menemukan bahwa hidup tidak harus disukai semua orang, tapi hidup harus dijalani dengan kehormatan, dengan keberanian untuk menjadi utuh, di tengah tuntutan yang mengajak kita menjadi pecah. Di sanalah stoikisme hidup. Bukan dalam perkataan, tapi dalam ketegasan sunyi untuk tetap berdiri. Meski sendiri, ketika dunia meminta kita berlutut demi kenyamanan semu. Maka dari itu, berhenti menjadi seseorang yang tidak enakan, bukanlah tentang menjadi egois atau keras kepala. Ini adalah tentang menjadi jernih. Dalam kejernihan itu, kita mulai melihat bahwa hidup yang didasarkan pada rasa sungkan adalah hidup yang mudah ditarik oleh ribuan tali harapan orang lain. Dan tali itu pelan-pelan mencekik. Para stoik seperti Marcus Aurelius memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial, bahwa kita hidup berdampingan dan terhubung. Tapi keterhubungan itu tidak boleh membuat kita kehilangan bentuk, tidak boleh membuat kita kehilangan pusat gravitasi kita sendiri. Seorang kaisar filsuf sekalipun tahu bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi, tidak semua ekspektasi layak dijalani, dan tidak semua keinginan orang lain adalah jalan menuju kebajikan. Dalam catatan hariannya, ia menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tetap waras di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh suara, agar ia tetap bertindak berdasarkan apa yang benar, bukan berdasarkan apa yang diharapkan. Ketika kita berhenti menjadi tidak enakan, kita sebenarnya sedang belajar untuk menghidupi satu prinsip penting dalam stoikisme, eudaimonia, hidup selaras dengan rasio dan kebajikan. Kita sedang menyusun ulang-ulang arah kompas batin, agar tak lagi berputar pada magnet eksternal berupa pujian atau ketakutan. Disalahpahami, kita memilih untuk menjadi jujur daripada disukai. Kita memilih kejelasan daripada basa-basi.
Kita memilih jalan yang berat tapi membebaskan, daripada jalan yang mulus tapi membuat kita terus mengkhianati diri sendiri. Dan ya, dalam prosesnya, mungkin kita akan kehilangan beberapa relasi. Mungkin akan ada orang yang tidak menyukai perubahan kita, karena mereka terbiasa dengan versi diri kita yang selalu mengiyakan. Tapi kehilangan itu bukan kemunduran, itu adalah seleksi alam yang membebaskan kita dari hubungan-hubungan yang hanya tumbuh subur karena kita tak pernah berani merawat batas. Stoikisme mengajarkan kita bahwa penderitaan seringkali datang bukan dari kenyataan itu sendiri, tetapi dari cara kita menilai kenyataan. Maka rasa bersalah, rasa tak enak, rasa takut mengecewakan, semuanya adalah hasil dari penilaian yang keliru. Dari keyakinan bahwa harmoni hanya bisa dijaga dengan penyesuaian diri tanpa batas. Tapi harmoni sejati bukan kebebasan sejati, kata para Stoik. Bukanlah bebas melakukan apa saja, tapi bebas dari paksaan batin yang membuat kita tidak hidup dalam kebenaran diri. Maka saat kita berkata tidak dan tetap tenang, saat kita menolak permintaan tanpa rasa bersalah, saat kita tidak menjelaskan diri secara berlebihan demi diterima, disitulah Stoikisme mewujud nyata. Kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh gelombang luar, karena kita telah menambatkan jangkar di dalam. Akhirnya, berhenti menjadi orang yang tidak enakan bukanlah akhir dari hubungan dengan sesama, itu adalah awal dari hubungan yang lebih sehat, lebih sejajar, dan lebih jujur. Dan yang paling penting, itu adalah awal dari hubungan yang damai dengan diri sendiri. Sebuah relasi yang dibangun bukan atas dasar rasa takut, tapi atas dasar kehendak untuk hidup sesuai dengan apa yang benar, bukan apa yang menyenangkan. Dan dalam kebebasan itulah, kita mulai memahami bahwa menjadi manusia yang setia pada dirinya sendiri adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hidup. Kita tidak lagi menjadikan rasa tidak enak sebagai alasan untuk mengingkari suara hati. Kita tidak lagi menjadikan konflik sebagai momok yang harus dihindari dengan mengorbankan kebenaran kecil yang kita tahu di dalam dada. Sebab Stoikisme bukan mengajarkan kita untuk keras terhadap dunia, melainkan kuat terhadap diri sendiri. Kuat untuk menahan dorongan ingin menyenangkan semua orang. Kuat untuk tidak langsung menjawab iya hanya karena takut dianggap tidak peduli. Kuat untuk menanggung kesalahpahaman tanpa buru-buru membenarkan diri. Dan kekuatan seperti ini bukanlah kekuatan yang tampak di permukaan. Ini bukan keberanian yang dipajang. Ini adalah keberanian yang tenang. Courage in stillness yang tumbuh dari pengenalan yang mendalam akan siapa kita dan apa yang benar bagi kita. Dalam dunia yang penuh tuntutan untuk selalu responsif, selalu hadir, selalu memberi lebih dari yang kita mampu, berhenti menjadi orang yang tidak enakan adalah tindakan revolusioner. Ini adalah bentuk pemberontakan yang hening terhadap budaya, pengorbanan diri demi kedamaian semu. Dan Stoikisme, dalam seluruh keheningannya, mengajak kita untuk memberontak, bukan dengan teriakan tapi dengan keteguhan, bukan dengan perlawanan fisik, tapi dengan ketidakikutan terhadap kebiasaan berpura-pura. Ketika kita berani diam di hadapan tuntutan yang tidak adil, kita sedang berkata pada dunia, aku tidak bisa mengendalikan reaksimu, tapi aku bisa menjaga pilihanku. Dan pilihan itu, betapapun kecilnya, adalah bentuk penguasaan diri yang menjadi fondasi etika Stoik. Di sanalah kemerdekaan pribadi dibangun, sedikit demi sedikit, bukan dari hal besar yang dramatis, tapi dari momen kecil yang berulang. Satu penolakan yang jujur, satu keheningan yang dipilih, satu keputusan untuk tidak menggadaikan ketenangan demi penerimaan semu. Berhenti menjadi tidak enakan adalah langkah untuk hidup dengan ataraksia, ketenangan, batin yang tidak tergantung pada cuaca, emosi orang lain. Kita tidak lagi hidup dalam sistem barter tak terlihat di mana kebaikan diberikan, dengan harapan diam-diam akan diterima kembali. Kita memberi karena kita ingin, bukan karena takut menolak. Kita hadir karena kita mampu, bukan karena takut dicap tidak loyal. Kita bicara karena ada yang perlu disampaikan, bukan karena takut akan kekosongan. Dalam dunia di mana kebanyakan orang sibuk mempertahankan citra agar diterima, menjadi stoik berarti berani kehilangan penerimaan itu demi mempertahankan keutuhan diri. Dan pada akhirnya, justru dalam keutuhan itulah kita menjadi paling berguna. Sebab seseorang yang hidup jujur dengan dirinya sendiri tidak lagi menuntut orang lain untuk mengisi kekosongan yang seharusnya ia isi sendiri. Ia hadir dengan ketegasan tapi juga kelembutan. Ia tidak memaksa, tidak mengemis, dan tidak juga tunduk tanpa alasan. Ia hanya ada, dan kehadirannya cukup. Karena ia sudah tidak sibuk menjadi orang lain demi diterima. Ia hanya menjadi sepenuhnya. Dan dalam keberadaan yang utuh itu,
kita akhirnya menyadari berhenti. Menjadi orang yang tidak enakan bukan berarti menjadi kurang baik, itu berarti menjadi lebih sejati. Dan dalam kesetiaan kepada diri sendiri, di sanalah kita menemukan bentuk paling murni dari kebajikan. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik itu, titik di mana ia tak lagi mengatur hidup berdasarkan ketakutan akan penolakan, maka ia benar-benar mulai hidup. Bukan hidup dalam artian biologis semata, tapi hidup dalam arti filosofis, hidup yang dipilih, bukan hidup yang hanya dijalani. Dalam terminologi stoik, ini adalah hidup yang selaras dengan alam, yaitu selaras dengan akal, kebenaran, dan kodrat sebagai makhluk berpikir. Seseorang yang berhenti menjadi tidak enakan, bukan berarti ia menjadi bebal terhadap perasaan orang lain. Justru ia menjadi lebih peka, tapi kepekaan itu tak lagi menjadikannya lemah, tidak lagi memaksa dirinya untuk selalu mengiyakan, tidak lagi membuatnya memikul beban yang bukan miliknya. Ia tahu bahwa membantu, hadir, memberi waktu dan tenaga, semuanya adalah bentuk kebajikan selama dilakukan dalam batas kendali dan kehendak sendiri. Tapi ketika itu dilakukan dengan paksaan batin, dengan ketakutan sosial, dengan kekhawatiran akan persepsi orang lain, maka yang tersisa bukan kebajikan melainkan topeng. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa tekanan, tapi hidup yang menjadikan tekanan sebagai sarana pembentukan karakter. Maka rasa bersalah yang mungkin muncul saat kita menolak permintaan orang lain, itu adalah tekanan yang patut dihadapi, bukan dihindari. Di sanalah kita menempa keteguhan hati, belajar membedakan antara nilai sejati dan ilusi sosial. Di sanalah kita mengasah kebajikan, keberanian untuk tetap jujur, kebijaksanaan untuk mengenali prioritas, dan keadilan untuk tidak mengorbankan diri demi kenyamanan orang lain. Sebab bila terus-menerus hidup dalam rasa tidak enakan, lambat laun kita kehilangan arah. Kita akan menjadi cermin bagi harapan orang lain, bukan cahaya bagi jalan hidup kita sendiri. Kita akan begitu terbiasa memenuhi permintaan hingga lupa cara mendengarkan kebutuhan batin kita sendiri. Dan pada akhirnya kita tidak benar-benar hadir, bahkan untuk diri kita. Berhenti menjadi tidak enakan berarti mulai membangun batas. Dan batas bukanlah dinding pemisah, tapi pagar kebun. Sesuatu yang melindungi agar kebaikan bisa tumbuh, bukan agar hubungan putus. Orang-orang yang bijak akan menghargai batas itu. Mereka akan memahami bahwa setiap tidak yang kita ucapkan dari tempat yang jujur, bukanlah penolakan terhadap mereka, tapi penerimaan terhadap diri kita sendiri. Dan mereka yang tak mampu menerima batas itu, pada akhirnya, bukan sedang kehilangan kita. Mereka sedang dihadapkan pada pilihan, tumbuh bersama atau terpisah secara wajar. Dalam filsafat stoik, yang terpenting bukanlah bagaimana kita dipandang orang lain, melainkan bagaimana kita menjalani hidup kita sendiri dengan integritas. Sebab hidup ini singkat, memento mori, ingatlah bahwa kita akan mati. Maka betapa sayangnya, bila waktu yang terbatas ini dihabiskan untuk menjalani peran palsu demi menjaga ketenangan semu. Betapa sia-sianya bila napas yang tinggal sedikit masih digunakan untuk mempertahankan relasi yang hanya bertahan karena kita tak pernah berani jujur. Jadi berhentilah menjadi orang yang tidak enakan. Bukan untuk menjadi keras, tapi untuk menjadi tulus. Bukan untuk menjadi kaku, tapi untuk menjadi utuh. Karena hanya dengan keutuhan itulah kita bisa memberi dengan murni, hadir dengan penuh, dan hidup dengan ringan seperti yang diajarkan para stoik tanpa beban dari hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Dan ketidaknyamanan yang dulu kita hindari kini menjadi ladang latihan kebajikan. Tempat kita belajar berkata tidak tanpa dendam, dan berdiri teguh tanpa harus merasa bersalah. Di sana, di tengah badai ekspektasi yang kita biarkan, berlalu begitu saja tanpa harus dilawan atau diikuti, kita menemukan diri kita yang sejati. Dan untuk pertama kalinya, kita tidak hanya hidup, kita hadir. Sepenuhnya. Dan dari kehadiran yang utuh itu, lahirlah sebuah bentuk kehidupan yang tenang, tapi tak pernah pasif. Hidup yang tak lagi digerakkan oleh ketakutan akan penolakan, melainkan oleh keberanian untuk hidup sesuai nilai yang diyakini. Di sanalah filsafat stoik benar-benar berakar, bukan sebagai teori yang dibicarakan dalam ruang-ruang diskusi, tapi sebagai praktik harian, sebagai cara berdiri, sebagai cara menatap dunia, sebagai cara memilih kemana dan kepada siapa kita arahkan energi yang terbatas ini. Seseorang yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang rasa tidak enakan, tidak akan terombang-ambing oleh opini. Ia tidak mudah terseret arus karena ia punya dasar. Ia tahu bahwa reputasi komentar orang, bahkan rasa kecewa yang orang lain rasakan atas dirinya, semuanya adalah
baik di mata dunia. Ia cukup mengatur dirinya agar tetap baik dalam pandangan nuraninya. Dan bukan berarti jalan ini tidak sepi, bahkan seringkali justru sunyi. Karena ketika seseorang mulai menegakkan batas, ia akan mendapati bahwa tidak semua orang akan senang dengan versinya yang baru. Versi yang tak lagi selalu tersedia, tak lagi mudah diminta, tak lagi mengiyakan atas nama hubungan. Tapi justru dari kesunyian itu muncul kejernihan. Kejernihan untuk melihat siapa yang benar-benar hadir, dan siapa yang hanya bergantung pada ketidaktegasan kita selama ini. Dalam sunyi itu, kita juga belajar satu hal penting, bahwa damai bukan berarti semua orang menyukai kita. Damai adalah ketika kita tidak lagi bergantung pada disukai atau tidaknya kita. Dan stoikisme dengan lembut menunjukkan bahwa sumber kegelisahan manusia bukan terletak pada dunia luar, tetapi pada sikap batin terhadap dunia itu. Maka saat kita berhenti menjadi tidak enakan, kita bukan mengubah dunia. Kita mengubah cara kita berdiri di hadapannya. Epictetus pernah berkata, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Harapkanlah hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Rasa tidak enakan sering tumbuh dari harapan bahwa semua harus senang pada kita, semua harus merasa nyaman, semua harus berjalan mulus. Tapi itu ilusi. Hidup bukan tentang menghindari gesekan, tapi tentang menerima bahwa gesekan adalah bagian dari jalan menuju keutuhan. Maka berhenti menjadi orang yang tidak enakan adalah juga bentuk penerimaan. Penerimaan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Penerimaan bahwa ketidaksukaan orang lain bukanlah kegagalan kita. Penerimaan bahwa diri kita layak dihormati, bahkan ketika itu berarti mengecewakan ekspektasi orang yang kita sayangi. Ini bukan pemberontakan, tapi pembebasan. Dan dari pembebasan itulah kita benar-benar mulai menjalani kehidupan yang tak hanya bermakna, tapi juga ringan. Karena pada akhirnya menjadi manusia yang hidup dalam kejujuran batin, ketegasan penuh kasih, dan kesetiaan pada nilai, adalah warisan paling murni dari filsafat stoik. Bukan sekadar hidup tanpa emosi, tapi hidup dengan emosi yang tertata. Namun kebebasan yang utuh itu tak datang sebagai hadiah, yang datang sebagai hasil dari keberanian melewati wilayah-wilayah batin yang tak nyaman, sebab berhenti menjadi orang yang tidak enakan, meski terdengar sederhana, sejatinya adalah proses membongkar konstruksi lama yang sudah berakar dalam. Ini adalah pekerjaan batin yang sunyi dan kadang menyakitkan, karena kita harus berhadapan dengan versi diri yang selama ini diciptakan untuk disukai, bukan untuk dimengerti. Dalam pandangan stoik, segala yang palsu harus diluruhkan, agar kita bisa menemukan bentuk diri yang tak tergoyahkan. Rasa tidak enakan adalah bagian dari kepalsuan itu, bukan karena ia palsu secara niat, tapi karena ia membuat kita berpaling dari prinsip. Ia membuat kita hidup dalam kebingungan antara ingin menjaga hubungan dan ingin menjaga diri, dan terlalu sering kita memilih menjaga hubungan, lalu perlahan-lahan mengorbankan diri. Bukan karena lemah, tapi karena kita belum sadar bahwa menjaga hubungan yang sehat tak pernah menuntut kita mengingkari nilai pribadi. Berhenti menjadi tidak enakan berarti memilih untuk hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Kita tak lagi menyesuaikan bentuk diri demi cocok di mata orang lain, tapi membentuk dunia di sekitar kita, agar selaras dengan nilai yang kita pegang. Dunia luar menjadi cerminan dari ketegasan batin, bukan medan tempat kita terus-menerus membuktikan bahwa kita layak dicintai. Karena cinta, perhatian, dan penerimaan yang sejati tak datang dari performa. Ia datang dari kehadiran diri yang jujur dan utuh. Dan disinilah kita memahami bahwa kejujuran adalah fondasi dari stoikisme. Bukan kejujuran sebagai kebalikan dari kebohongan biasa, melainkan kejujuran eksistensial. Menjadi siapa kita sebenarnya, dan tidak lagi pura-pura agar dunia nyaman. Itu sebabnya para stoik tak banyak bicara tentang bagaimana menjadi populer atau disenangi. Mereka lebih sibuk mengasah karakter agar tetap kukuh dalam badai. Karena hidup sejati bukan tentang menyesuaikan diri dengan semua orang, tapi tentang memilih dengan sadar kepada siapa kita membuka diri. Ketika kita berhenti menjadi tidak enakan, kita mulai belajar bahwa berkata tidak bukanlah bentuk kekasaran, tapi bentuk kasih sayang terhadap diri. Bahwa menjaga jarak bukan selalu tanda menjauh, tapi bisa menjadi bentuk perlindungan atas ruang batin yang selama ini terlalu terbuka dan mudah dimasuki siapa saja. Kita mulai memandang batas bukan sebagai tembok, tapi sebagai jendela yang bisa dibuka kapan perlu, tapi tetap punya bingkai, agar cahaya yang masuk tak membakar isi rumah. Dan perlahan, kita belajar menoleransi ketegangan,
Kita tidak lagi terburu-buru menjelaskan diri setiap kali ditolak. Tidak lagi merasa bersalah setiap kali memilih untuk tidak hadir. Tidak lagi mencoba menyelamatkan semua orang hanya agar kita dianggap baik. Kita mulai memahami bahwa menjadi baik tidak berarti selalu menyenangkan. Terkadang, menjadi baik berarti mengecewakan karena kita memilih jujur. Dan itu adalah bagian dari pertumbuhan yang tidak bisa dihindari. Seperti batu yang diasah oleh waktu dan gelombang, kita pun belajar membiarkan ketidaknyamanan hadir tanpa melawannya. Secara emosional, kita belajar menyambut penolakan, kekecewaan, dan kesalahpahaman sebagai bagian dari hidup yang dijalani dengan integritas. Karena dalam stoikisme, yang penting bukan bagaimana dunia memperlakukan kita, tapi bagaimana kita memperlakukan diri sendiri saat dunia tidak memberi apa yang kita harapkan.